Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan mau mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan bagi setiap kami untuk kembali membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14 yang menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali mengawali hari ini dengan mendapatkan nasihat dari kitab Wahyu. Yang daripadanya kitab Wahyu ini menuliskan beberapa tulisan untuk beberapa jemaat. Dan ini adalah jemaat yang terakhir yang dituliskan, yaitu jemaat di Laodikia. Jemaat yang digambarkan adalah jemaat yang suam-suam kuku, atau jemaat yang tidak panas, tidak dingin kalau digambarkan dalam sebuah gambaran minuman atau makanan. Jadi dia tidak panas, dia tidak dingin, bahkan dalam kegamangan rasa atau suhu yang dimiliki oleh jemaat ini, mereka juga tidak memiliki kesadaran akan berbagai pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka merasa bahwa karena engkau berkata, ayat yang ke-17, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi dalam kegamangan mereka untuk menentukan sikap menjadi seorang pengikut Kristus, mereka juga merasa bahwa diri mereka sudah lebih baik. Mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik daripada jemaat-jemaat yang lainnya. Dan inilah yang hendak diingatkan oleh penulis kitab, bahwa jemaat di Laodikia harus menyatakan kebaikan dan menentukan sikap pada pilihan hidup mereka. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jemaat di Laodikia ini harus menentukan sikap mereka dalam mengikuti Tuhan. Dan begitu juga dengan kehidupan setiap kita, bahwa ketika kita memilih dan mengatakan ya dengan segenap hati untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk setia kepadanya, maka kita harus bersikap dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita mau setia kepada tuntunan Tuhan? Apakah kita mau setia pada ketetapan yang Tuhan berikan? Dan memberikan batasan sejauh mana kita bersikap.
Bukan sedikit-sedikit kita mentolerir akan dosa dan pelanggaran. Sedikit-sedikit kita berkata bahwa ini hal yang wajar, padahal itu adalah sebuah keberdosaan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita mau bersama menetapkan sebuah batasan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Bahwa ketika kita memilih, bahwa ketika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya menjadi seorang pengikut Kristus, kita diajar dan diminta untuk menjadi pengikutnya yang setia, yang memiliki dan tahu pasti apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Setia pada tuntunan dan penyertaan Tuhan, setia pada ketetapan yang Tuhan berikan, dan menentukan batasan sejauh mana kita mau ikut atau kita mampu mentolerir bahwa hal ini bukanlah sebuah keberdosaan. Jangan seperti jemaat di Laodikia yang tidak panas, tidak dingin, mereka tidak taat, tetapi juga mau dikatakan taat juga tidak. Jadi ada dalam sebuah in between atau sebuah jembatan gitu. Seperti halnya ketika kita dalam sebuah jembatan, tentu kita harus menentukan pilihan apakah kita harus kembali kepada jalan yang semula atau kita mau melewati sebuah jembatan tersebut. Mari bersama tentukan sikap kita. Jangan hanya berdiri di antara jembatan tersebut, tetapi teruslah melangkah. Karena bersama Tuhan, karena mematuhi perintahnya dalam berjalan ke depan. Dan melupakan segala kesalahan kita untuk bersedia memulai kehidupan baru bersama Tuhan. Kehidupan yang senantiasa mau percaya dan mau bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan. Selamat mensyukuri dan selamat memilih menentukan sikap dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih bahwa pagi hari ini Engkau boleh menguatkan, Engkau boleh mengingatkan setiap kami untuk mengambil pilihan, mengambil batasan atas setiap hal yang boleh kami jalani. Bahwa Engkau telah mempercayakan setiap kami, Engkau telah menuntun kami pada pilihan hidup kami menjadi pengikut-Mu, dan ajar kami untuk setia pada pilihan kami. Ajar kami untuk terus mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan. Tuhan tuntun sertai kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.